Anda kembali bersama kami di Good Morning dan kini saatnya kita icip-icip virtual ya. Makanan yang satu ini punya sensasi pedas bak meledak di lidah. Waduh. Kebayang ya pedesnya kayak apa ya. Makanya disebutnya kuliner mercon ya. Ini dapat menjadi pilihan untuk para pecinta makanan pedas. Padahal cabai ini harganya lagi naik-naiknya, lagi lumayan nih. Ada nih rekomendasi kuliner di kawasan ibu kota mulai dari gulai mercon, oseng-oseng mercon, hingga ceker Brebes. Waduh. Brebes itu maksudnya bikin nangis bikin gitu nangis ya. air mata ya. Dan semuanya ini mengandalkan cabai yang berlimpah dipadukan dengan empuknya daging. Wih, ngiler langsung ya. Bagi pecinta makanan pedas, ada beberapa kuliner serba mercon nih di Jakarta. Sesuai namanya, penikmat kuliner mercon bisa merasakan sensasi meledak di lidah karena cabainya yang melimpah. Langsung saja meluncur ke kawasan Jakarta Timur. Ada oseng-oseng mercon di Warung Bu Yati yang sudah berdiri sejak tahun 1996 silam. Dibandingkan dengan kota asalnya, oseng-oseng mercon di sini punya sesuatu yang berbeda. Nah, kalau di Jogja tuh oseng merconnya kering. Jadi saya di sini bikin ide sendiri pakai kuah. Ya biar seger gitu. Dimakan biar ada kuahnya. Kalau di Jogja kering. Dalam satu porsi oseng mercon terdapat cabai rawit merah melimpah yang dipadukan dengan ragam rempah-rempah. Untuk daging sapi yang digunakan pun direbus selama kurang lebih 1 jam agar teksturnya empuk. Tak hanya menawarkan oseng-oseng mercon, ada juga menu andalan lainnya yang bisa bikin nangis kepedesan. Gak heran ya dikasih namanya oseng mercon, karena begitu masuk mulut ini ada sensasi pedas kayak masuk mercon gitu dalam mulut. Dan selain oseng mercon ini ada juga ceker Brebes. Konon dinamakan ceker Brebes karena kalau kita makan si ceker Brebes ini akan ada sensasi Brebes mili atau sampai berlinang air mata. Satu porsi oseng mercon dijual seharga Rp33.000, sedangkan ceker Brebes hanya Rp13.000 per porsi. Nambah selera makan lah. Kalau lagi meriang kurang enak badan, makan aja oseng-oseng mercon. Dijamin selera makannya pasti naik gitu. Kita bergeser ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gulai tikungan ini sekilas mirip gulai yang biasa dijual di kawasan Blok M Jakarta Selatan ya. Namun gulai mercon dengan daging dan cabai yang banyak jadi pembedanya. Kalau kita daging doang, benar-benar daging sapi doang. Jadi nggak ada yang daleman itu nggak ada. Dalam satu panci gulai mercon sebanyak 2 hingga 3 kg cabai rawit merah digunakan. Ini belum termasuk sambal tambahan loh yang bisa dipesan oleh pembeli. Hidangan ini dijual seharga Rp15.000 per porsi. Di sini pembeli juga dapat memesan aneka sate jerawan dan telur, masing-masing seharga Rp3.000. Dalam satu piring cabai yang digunakan ini ukurannya besar-besar, pedas luar biasa. Kalau kurang pedas juga masih bisa tambah level kepedasannya sampai level 50. Salah satu tips dari saya nih untuk mengurangi rasa pedas, bisa juga pesan susu kedelai ini. Meski baru dibuka pada Desember 2021 lalu, gulai yang satu ini sudah cukup digandrungi. Pada akhir pekan, penjual gulai mercon bahkan mengklaim dapat menjual lebih dari 200 porsi dengan omset mencapai Rp5 juta dalam satu harinya. Meski pedas bukan main, nyatanya kuliner serba mercon ini tetap diburu banyak pecintanya. Namun sebaiknya tetap bijak dalam mengkonsumsi makanan pedas ya, agar tak berdampak buruk pada tubuh. Nabila Putri, Edwin Arman, Jakarta. Nah, sekarang kita menuju ke Subang, Jawa Barat nih. Ada sebuah kedai di sana yang menawarkan sensasi kuliner pedas gurih yang disajikan secara unik menggunakan cobek. Tak hanya itu nih, pengunjung juga bebas memilih 65 varian isian yang disediakan pemilik kedai untuk langsung dimasak. Makin unik, makin kreatif ya orang-orang Dan kalau sekarang. nggak pedes itu tuh kayaknya nggak mantep gitu ya, Kayaknya makanan bukan Indonesia makanan ya. Indonesia Betul. gitu. Selain itu juga ada kuliner pisang mulut bebek. Lucu ya. Karena bentuknya seperti Karena emang cocor bentuknya itu bebek. seperti paru bebek atau cocor bebek. Banyak pengunjung wisata ini tertarik dengan pisang mulut bebek karena memang ya rasanya gurih dan juga lezat.
hujan gini enaknya makan yang anget-anget nih. Kita cobain seblak cobek prasmanan dulu gimana? Di kedai seblak ini pembeli dapat memilih isian dari 65 varian yang disediakan. Mulai dari sosis, cilok, basreng hingga batagor. Setelah itu menu yang dipilih diserahkan kepada koki untuk dimasak. Cita rasa pedas gurih tercipta dari campuran bumbu seblak pilihan dengan aroma kencur yang khas. Rasanya kian lezat lantaran menggunakan air kaldu rebusan tulang dan ceker ayam. Ini lebih menarik baru nyobain seblak dipakai cobek gitu. Tadi apa aja pesan apa aja? Makaroni, tulang, cumi, bakso sama telur. Oh, jadi bisa milih di sini? Iya, jadi kayak prasmanan gitu. Pemilik kedai sengaja memilih cobek dari tanah liat untuk menggantikan mangkok dalam penyajian agar panasnya lebih awet dan memiliki keunikan. Untuk harga satu porsi seblak cobek tergantung berapa macam isian yang dipilih pembeli. Habis makan pedas-pedas, enaknya nyantai di pinggir danau sambil makan camilan. Di lokasi wisata Danau Tolire Ternate, wisatawan dapat menikmati pemandangan alam ditemani camilan pisang mulut bebek sebagai camilan. Disebut pisang mulut bebek atau bisa disebut mulu bebek ini karena mirip paruh bebek. Ada rasa apanya ya? Perpaduan rasa gurih sama apa namanya? Ini kacang ini rasanya agak ada rasa asin-asin gitu kan. Jadi enak juga nih. Kalau kita berminuman yang khas di sini nih kan. Proses pembuatan pisang mulut bebek ini cukup sederhana. Pisang mulut bebek ini dikupas hingga bersih lalu dicuci. Kemudian pisang diiris tipis-tipis memanjang dan dibagi beberapa bagian lalu berikutnya digoreng, didiamkan selama 10 hingga 15 menit agar pisang ini mengeluarkan warna kuning. Untuk menambah cita rasa, pisang mulut bebek ini biasanya ditemani dengan minuman es kelapa muda, kopi jahe, kacang, dan sambal. Tim Liputan CNN Indonesia.